Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma khair hadal yawm wa kulla yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min syarri hadal yawm wa kulla yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah atas nikmat, atas hidayah, atas anugerah, atas gerakannya. Kita sama-sama dapat berkumpul, dapat tergerak hati kita, dapat melangkahkan kaki kita, diberi kemudahan untuk hadir, untuk duduk, untuk bermesraan dengan kekasih kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, khusus bil khusus guru kita bersama, Guru Al-Faqir Al-Habib Abdurrahman Al-Jadri, mat'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah tambah berkah untuk beliau, Allah sehatkan beliau, Allah terus bukakan pintu rezeki beliau, diberikan kebaikan untuk beliau, dapat membimbing kita semuanya menuju kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya cintai bil khusus Kiai Daud, Ustaz Ismail, Ustaz Hodri, Ketua RW, Bapak RT, banyak ini Bapak RT-nya kayaknya, dan seluruh yang hadir di majelis ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita duduk di majelis yang mana majelis ini dikatakan atau disebut atau diberikan nama Mahabbatul Mustafa, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah lil iqtiba. Seseorang yang cinta niscaya pasti akan mengikuti orang yang dia cinta. Kita cinta sama seseorang, pasti kita tahu apa yang orang tersebut inginkan, apa yang orang tersebut harapkan, apa yang orang tersebut suka. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas kita akan mengikuti apa yang beliau anjurkan dan beliau akan berikan. Panjang lebar kita dengarkan tausiah dari guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Jadri yang begitu luas, yang begitu detailnya, hingga tak tersisa dagingnya sama sekali, dan saya bingung harus bicara apa lagi karena sudah habis semua dagingnya oleh beliau. Namun tinggal sum-sumnya saja, nggak apa-apa bebe. Tinggal sum-sumnya berarti nggak lama habis, tinggal intinya doang. Majelis ini diciptakan bukan untuk eksis. Majelis ini diciptakan bukan untuk atas nama saja, bukan. Majelis ini diresmikan bukan tempatnya yang diresmikan, tapi perahunya yang disiapkan untuk kalian kelak di akhirat. Ketika majelis ini dijadikan, majelis ini diresmikan, maka itu jembatan kalian untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka itu menjadi hubungan dengan Nabi Muhammad. Maka majelis ini akan menjadi pandangannya Nabi Muhammad terhadap orang yang ada di dalamnya. Maka bukan menjadi tanggung jawab seseorang dalam membina majelis tersebut, melainkan kalian semua akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap majelis ini. Karena majelis inilah yang akan menyambungkan kalian dengan Nabi Muhammad, yang akan membawa kalian dengan Nabi Muhammad, yang akan menuntun kalian semua ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga betul majelis ini, karena setiap kalian yang duduk di majelis ini, baik yang di depan, baik yang di belakang, tiada yang lepas dari pandangannya Nabi Muhammad. Tiada yang lepas dari pandangannya Nabi Muhammad. Wallah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengenal antum semua dibanding seorang ibu yang mengenal anaknya. Maka kita sudah jelas tadi mendengar betapa hebatnya girah mereka yang ada di pedalaman. Mereka rela menyewa kotok tadi, mereka rela mendayung-dayung hanya untuk hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Al-Fakir pernah hadir, kurang lebih Habib, kita orang terbang dari sini 1,5 jam ke Kalimantan Selatan. Setelah dari Kalimantan Selatan, perbedaannya di sini misalnya jam 1, di sana jam 2, 1 jam lebih cepat. Ketika mendarat, Al-Fakir langsung ke Palingkau. Udah pernah nggak dengar kota namanya Palingkau? Nah. Itu sesampainya di situ, waktu mundur lagi, nggak maju lagi. Sampai di sana waktunya mundur, bukan maju. Kenapa? Karena balik lagi waktunya. Sama mengikuti waktu Indonesia bagian barat. Saking dalam. Girah mereka, semangat mereka luar biasa. Keinginan mereka untuk hadir di dalam majelis seperti ini sangat luar biasa. Bahkan ketika Al-Fakir ada di kota Kuala Tungkal, oh ini lebih dahsyat lagi nih. Di Jambi, dari Jambinya sendiri kurang lebih 5 jam ke dalamnya. Wah masih banyak babi lewat apa semuanya perjalanan itu. Girah mereka luar biasa. Begitu pula pulau-pulau yang lain setelah Kuala Tunggal ada pulau Pembinahan dan pulau-pulau lainnya yang diikuti oleh kapal tadi. Mereka rela hadir untuk majelis seperti ini sampai 20.000 sampai 10.000 orang. Pengajian mingguan. Girah mereka sangatlah luar biasa. Kenapa? Karena mereka butuhkan tadi siraman rohani. Nah kita ini dikasih kenikmatan sama Allah. Ibarat orang gak perlu capek-capek kerja, majelisnya diadain, duduk manis dikasih minum, tinggal keinginan kita saja mau hadir atau enggak, mau ngambil tempat enggak di majelis kayak begini, mau ngambil tempat enggak di perahunya Nabi Muhammad, mau ikut serta enggak di dalam rombongannya Nabi Muhammad. Itu tergantung antum semuanya. Kenapa? Kalau kita ngikutin orang-orang zaman dulu nggak bakal kayak gini. Tadi dijelasin bagaimana ulama-ulama terdahulu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah bin Faqih mengatakan, ma faraka dzikru tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min fawqi ma min haufi malikihi yastaqdibu ta'bah. Kata Imam Abdullah bin Faqih, mereka para ulama ma faraka dzikru tulal umri wal kutuba. Mereka habiskan waktu mereka di dalam kitab-kitab dan di dalam zikir-zikir kepada Allah. Habis waktunya sama kitab, habis waktunya sama zikir, sedangkan kita diberi waktu yang begitu panjang sama Allah. Sajadu khalwatihi, mereka asingkan diri mereka, nggak ada kumpul-kumpul. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka bersama Allah. Mereka asingkan diri mereka dari orang lain untuk dekat dengan Allah. Sajjadu khalwatihi min haufi malikihi. Kenapa dia lakukan tersebut? Karena takut kepada Rabbnya. Yastahzibu ta'abah. Yang demikian ini gak gampang, capek, berat hal seperti itu. Maka orang-orang yang dipilihlah yang dapat melakukan hal seperti itu. Minimal kita dapat mengikutinya saja. Minimal kita dapat mengikutinya aja. Ini majelis ini diciptain bakal jadi saksi kalau kita juga jadi ahlu majelis. Majelis ini diciptain menjadi saksi buat kita nantinya di yaumil qiyamah bahwa kita juga orang yang mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Karena tidak gampang ngajak orang baik, ngajak orang menjadi baik, ngajak orang dalam mengikuti syariat Allah. Nggak mudah, sangat nggak mudah. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi penutup ceramah saya.
di akhir umurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kondisi yang begitu sakit, di akhir-akhir umurnya, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berbaring atau terbaring dalam kondisi yang sakit, ingin dibopong oleh daripada menantunya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama para sahabat yang lain mendatangi pemakaman Baqi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak ke pemakaman Baqi, beliau mendoakan para sahabatnya yang telah mendahuluinya. Setelah itu, setelah beres di pemakaman Baqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju kediamannya. Begitu hendak memasuki rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sedang duduk di pelataran Masjid Nabawi. Mereka tiada lain yang mereka harapkan, yaitu ingin mengetahui bagaimana keadaannya Nabi Muhammad. Mereka bukan duduk seperti kita 1 atau 2 jam. Mereka rela duduk berhari-hari di tempat tersebut hanya untuk mendengar bagaimana keadaannya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Baqi hendak memasuki rumahnya, Rasulullah sebelum masuk ke dalam rumahnya, Nabi memandang mereka dan Nabi bertanya kepada mereka, "Duhai para sahabat, apakah engkau bersedih dengan keadaanku?" Maka para sahabat berkata, "Fidaka abi summa ummi ya Rasulullah, ya Rasulullah, yang kau tebus engkau dengan ayahku dan ibuku. Sungguh aku lebih rela aku yang mengalami hal tersebut dibanding engkau ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya, yang mana pesan ini bersambung dan bersambung hingga pada malam hari ini pesan tersebut pun bersambung kepada kalian. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya yang ada di tempat tersebut, Rasulullah SAW beliau berkata, "Laisa huna mau'iduna," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Laisa huna mau'iduna." Bukan di sini tempat kita berkumpul. Nabi sudah berpesan 1400 tahun yang lalu. "Laisa huna mau'iduna." Bukan di sini tempat kita, duhai hadirin. "Isbiru ala ma antum alaihi." Sabarlah kalian dalam menjalankan syariat Allah. Nabi tahu sholat tidaklah mudah. Nabi tahu puasa tidaklah mudah. Nabi tahu zakat gak mudah. Nabi tahu majelis gak gampang. Hadir majelis susah, berat, pegel, malas. Nabi tahu. Makanya Nabi sudah berpesan, "Isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud." Sampai nanti kalian akan bertemuku di telaga haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang akan bertemu nanti di telaga haud? Mereka yang sabar di dalam menjalankan syariat Allah. Mereka yang sabar duduk di majelis seperti ini. Mereka yang sabar mengajak orang ke dalam kebaikan. Mereka yang sabar mengenalkan orang lain tentang bagaimana dan siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang sabar itu termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga dapat menjaga majelis ini, dapat membanggakan hatinya Rasulullah, dapat membuat Nabi tersenyum terhadap kita, dapat menjaga perahu ini hingga sampai ke hadapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum diresmikan, saya sudah memberikan nama untuk majelis ini. Tinggal kita sama-sama minta doa daripada Habib Abdurrahman Al-Ghantri untuk majelis ini. Mudah-mudahan majelis yang diresmikan oleh anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyambung dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat membuat Rasulullah tersenyum terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.